Oke, halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat kembali ketemu dengan live forecast Simtrade setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu jam 8 malam. Teman-teman di sini juga ada beberapa yang baru ya. Halo Pak Edge of Investment. Juga saya kayak kelihatan saya baru lihat Pak Irwan, halo Pak Irwan, halo Pak Rusli juga kayaknya baru nih. Nggak tahu saya nggak terlalu hafal teman-teman. Yang sering banget ya saya pasti hafal. Cuman kalau yang sekali sekali dua kali hilang, saya nggak terlalu hafal teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk untuk forecast teman-teman, kita akan forecast 1 minggu. Jadi Simtrade itu apa? Simtrade itu kita tuh bikin weekly forecast tuh buat bantu teman-teman yang mungkin kesulitan dalam memforecast dalam 1 minggu, terus yang mungkin belum mengerti tentang technical atau ada yang mau dipertanyakan, boleh teman-teman. Di sini Simtrade kita membuka bahwa yang kita pakai itu teknik simple strategi dalam technical ya. Nah teman-teman, setiap hari Minggu juga kita nggak cuman forecast aja. Teman-teman kalau misalkan yang mau nanya, kebetulan waktunya masih ada, boleh tanya sebanyak-banyaknya. Terus mau tentang technical atau mau tentang yang lain juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada waktu kita akan bahas teman-teman. Nah, dan kita juga nggak sekedar cuma ngebahas forecast. Kita akan mereview yang kemarin-kemarin teman-teman, yang minggu-minggu kemarin kita coba cek ya. Nah, jadi sebenarnya untuk minggu-minggu kemarin kayaknya saya ada sedikit miss ya. Sedikit miss untuk DXY. DXY kemarin, wah luar biasa. Teman-teman, ada yang profit kah atau ada yang loss? Kalau saya jujur loss, karena kemarin left trade yang hari Jumat juga kita loss, teman-teman. Luar biasa banget. Kemarin The Fed itu sekitar jam berapa ya? Jam 9 ya? Jam 9 hari Jumat. Dia sangat menggerakkan pasar, teman-teman. Sama kayak zaman-zamannya ini ya. Zaman-zamannya Donald Trump. Kalau zaman-zamannya Donald Trump dia cuma nge-tweet aja, dia geraknya luar biasa. Ini dia cuma berita dan geraknya luar biasa kalau buat saya. Nah, ya. Om Powell ya, Om Powell. Jam 10-an, sekitar jam 10-an. Jadi market sangat bergerak luar biasa. Nah, teman-teman kalau misalkan yang ngikutin forecast kita dari minggu lalu untuk DXY benar teman-teman. Ini kan uh, analisanya kan akan seperti ini. Kemungkinan dia naik sedikit baru dia akan turun dan kemungkinan minggu depan akan turun untuk DXY. Dan benar teman-teman, dia di sini langsung turun. Nah, cuman kemarin saya expect tuh hari Jumat dia di sini udah kena support. Saya pikir dia akan naik, ternyata dia breakout lagi ke bawah ya teman. Nah, cuman ini masih bisa dipakai teman-teman. Masih bisa dipakainya tuh ini ada level support. Kita lihat ini level support. Kalau misalkan dia breakout, dia turun. Tapi selama dia belum breakout, ini saya masih katakan DXY masih bull. Dan penurunan kemarin adalah correction. Gitu teman-teman. Oke ya, berarti analisa DXY benar nih. Cuman kemarin hari Jumat, yaitu ada pemikiran untuk buy karena kemarin ditahan di support, akhirnya yang depannya USD buy, yang belakangnya USD sell. Kurang lebih seperti itulah konsepnya. Dan namanya juga kita bukan dewa trading, teman-teman. Kita bisa salah, kita akan mengikuti market, tapi seenggaknya kita mengerti kurang lebih kalau misalkan dia turun sampai mana, kalau misalkan dia naik sampai mana. Oke, itu DXY. Ya teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau request pair boleh, nggak masalah, request aja. Mungkin ada yang lagi floating. Sebenarnya kalau misalkan buat Simtrade sendiri sih kami fokuskan untuk edukasi teman-teman. Jadi nggak melulu soal sinyal ya. Jadi gimana caranya teman-teman nanya di sini, saat teman-teman udah mengerti, ya harapan kami teman-teman bisa bikin trading plan sendiri gitu. Bahkan
teman-teman yang share ke kita trading plan-nya, ya kita ntar coba discuss kayak di grup Discord sih bagus-bagus banget, teman-teman semua udah share-share analisa juga gitu. Ya mungkin kalau saya mohon maaf nggak terlalu aktif di sana karena memang ada urusan juga. Ntar kalau misalkan saya free, saya pasti aktif di sana, teman-teman. Ini adalah salah satu pair Euro Jepang ya, teman-teman. Yang minggu kemarin juga. Nah, ini sangat persis dengan analisa saya. Minggu kemarin dia akan naik, ternyata di sini ada falling wedge. Kalau misalkan kita turun tempo kecil, kita bisa ambil buy. Dan akhirnya naik sampai resisten. Saya expect dia turun nih setelah ini, antara dia turun atau entah dia naik. Euro Jepang Yen benar, DXY benar. Ini GBP Jepang Yen, GBP Jepang Yen praktis benar juga teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau misalkan udah benar-benar kayak gini, kita tinggal lihat kelanjutannya akan seperti apa. Terus saya nggak bahas dalam ya, karena teman-teman udah lihat lah minggu kemarin ya. Ini CAD-CHF. Nah, ini sebenarnya CAD-CHF teman-teman. CAD-CHF paling cantik sebenarnya. Ini masih bisa, katanya bisa dipakai. CAD-CHF. Ya masih turun. Saya expect dia sampai sini. Oke. Ini Euro USD. Euro USD saya ini ya, saya analisa ya. Juga lupa. Oh iya benar kan? Dia naik walaupun correctionnya nggak sedalam apa yang saya expectation kan. Tapi dia naik sampai sini. Nah ini menarik teman-teman, udah nyampe resisten. Ini untuk GBP USD. Nah ini GBP USD pun sama. Ntar kita bisa cek lah potensialnya seperti apa. Ini bukan tanggal 22 nih. 2000. Kok sini? Oke teman-teman, jadi itu beberapa review dari kita. Sebenarnya overall benar semua teman-teman ya. Cuman balik lagi itu tergantung teman-teman untuk trading hariannya, trading per jamnya. Karena kan kita nggak tahu nih teman-teman pengen trading seperti apa, tipe trading teman-teman seperti apa. Tipe trader kan ada 4 teman-teman ya. Ada scalper, ada day trade, ada day trade, ada swing trade, ada position trade. Ya, itu teman-teman pilih sendirilah. Saya juga nggak tahu seperti apa. Cuman dengan apa yang kita perkirakan, apa yang kita forecast dalam waktu seminggu, ini seenggaknya bisa jadi acuan teman-teman atau gambaran lah, kurang lebih gambaran biar teman-teman bisa membantu teman-teman trading teman-teman. Oke, teman-teman, kalau yang mau request boleh ya, request pair. Kita mulai ya, kita mulai dari DXY. Saya selalu menganalisa DXY karena dengan menganalisa DXY saya bisa mengetahui secara nggak langsung untuk seluruh pair USD. Teman-teman yang sering join pasti udah tahu, sudah paham kenapa saya senang dengan DXY. Nih kita lihat teman-teman. Oh, ini di sini false break. Di sini false break weekly-nya. Wow, saya pikir kemarin dia breakout ya. Ternyata cuma false break. Oke. Berarti dia masih dalam range-nya ini, range-nya weekly. Oke, coba kita lihat daily. Nah, untuk daily-nya sih masih bull ya. Ada liquidity trend. Liquidity trend. Coba kita lihat structure-nya. Low, high, higher, low, higher, high, higher, low, higher, high, higher, low. Sorry. Low, high, higher, low, higher, high. Berarti sebenarnya ini dia bisa membentuk, bisa kesini dulu teman-teman, untuk retrace ya. Karena support terakhir, kalau misalkan dia belum bisa breakout ini ya masih bola structure. Itu juga salah satu liquidity trend line. Mungkin dia turun dulu ke sini.
Ya makanya dia turun dulu sini baru naik lagi. Tapi ini masih bullish. Coba kita lihat H4. Ini jelas banget teman-teman. Untuk H4-nya low, high, hair low, hair high. Ya, kita lihat kalau misalkan dia ada namanya tuh reaction sini, dia membentuk bullish structure. Ini time to buy teman-teman untuk US. Kalau saya lihat sih, ya kan ini ya teman-teman. Kan sini sini. Kalau ke daily ini kayaknya kayaknya kita belum tahu ya. Kalau dia breakout sini, dia targetnya ke sini teman-teman. Cuman kalau ngelihat kayak begini, nggak tahu ya, ini yang saya lihat dia akan bentuk seperti ini. Ini expectation saya teman-teman. Di sini ada namanya itu apa ya? Tipuan atau tipuan structure. Karena di sini dia breakout trend line, tapi dia turun ke bawah ntar untuk naik dan to buy. Saya expectation seperti ini teman-teman. Berarti kalau kita gambar, saya expect dia reversal di sini dan target pertama di sini. Nggak usah jauh-jauh dulu karena ini H4. Jadi kesimpulannya untuk DXY minggu ini akan kemungkinan sideways. Ini sideways teman-teman. Untuk time frame kecil ya. Saya lihat dia akan sideways. Mungkin kita coba cek ya, coba cek berita dikit. Atau ada berita-berita apa sih yang bikin DXY minggu ini akan seperti apa. Coba kita cek Forex Factory. Halo teman-teman yang baru bergabung. Saya mau sapa dulu nih. Saya belum sapa. Coba sekalian tunggu loading. Halo Pak Jeremy, halo Pak Ahmad, halo Pak Andreas. Selamat malam semua. Oke, coba kita lihat. Kalau saya biasa cek berita ya, cek news ya di Forex Factory. Tanggal berapa ya? Tanggal 9, Senin ya. Kita cek USD. Kita lagi bahas USD tanggal. Berarti kemarin, untuk minggu kemarin ya saya salah. Saya expect dia akan menguat di Rabu atau Jumat ya teman. Kalau yang ikutin live saya, ternyata dia malah melemah di Rabu atau Jumat. Di Rabunya menguat, di Jumatnya melemah. Di Rabunya juga menguatnya nggak signifikan. Nah, kemungkinan ya minggu-minggu ini dia akan menguat. Coba kita cek ya. Ini, nah ini kan pending home sales, penjualan apa nih, penjualan rumah ya. Saya juga kurang expert di bidang news ya teman-teman. Jadi saya hanya sebatas membaca, oh dia expectation-nya bagus atau jelek. Cuman sampai situ teman-teman. Ini saya lihat bagus di hari 30 besok ya, jam 10 pagi. Wah, luar biasa. Biasanya US malam. Ya, kalau misalkan benar ini menguatkan US ya, ada penguatan sedikit berarti. Terus di hari Selasanya beritanya juga
Sini bagus, ada penguatan juga. Wah, bagus juga nih, bagus. 3 berita di hari Rabu. Rabu juga bagus. Wah, ini bagus semua ya. Hmm. Wah, ini bagus semua teman-teman. Cuman apa namanya tuh, penentuannya atau yang nggak bisa diprediksi sebenarnya NFP-nya teman-teman. Tapi kalau buat semuanya berita bagus USD. Berarti dengan skenario seperti ini sangat mendukung bahwa DXY atau USD akan menguat. Nah, ini bisa ya berita kan confirmation dari teknikal ya teman. Oke, ini coba saya save dulu untuk DXY biar ntar langsung saya share di Discord biar teman-teman bisa lihat. Ntar gampang. Selanjutnya saya akan coba analisa. Tadi deh yang menarik ya, CAD-CHF ya. Nah, coba kita cek weekly-nya dulu teman-teman. Weekly-nya dia breakout ya teman. Sini turun naik, high low. Di sini dia nggak bisa membentuk high yang lebih baru, malah dia breakout ke bawah. Sini dia lagi retest. Nah, ini seperti ini. Ini juga daily kita bisa lihat teman-teman. High low, higher low, ini breakout. Bentar. High low, high low, higher low. Enggak sini lebih gini, high low, higher low. Berarti breakout di sini. Nah, CAD-CF ini udah bagus banget teman-teman lihat. Dia udah reversal candle daily lagi. Ini udah menarik banget untuk sell. Tentu sell berarti CAD akan melemah. Ini saya cuma melanjutkan skenario sih teman. Saya expect dia turun ke sini teman. Untuk CAD-CHF. Skenario ini minggu depan akan turun. Kalau di sini dia nggak ada hambatan sih, harusnya dia bisa lebih turun lagi. Harusnya. Di sini kalau ada yang swing trader, boleh Pak Aros, ntar ya. Ini kalau ada yang swing trader nih, kita dapat 1/3 ya, sesuai sama ini aja risk reward. Kalau misalkan nggak swing trader ya nggak usah. Kalau cari entry yang lebih kecil lagi, ini bisa 1/3 teman-teman kalau swing trader. Mungkin 1/2 kalau misalkan kita SL-nya lebih di atas lagi. Seperti itu. Menarik kalau saya sih turun yang frame biar lebih bagus. Cuman skenario-nya pasti sell. Oke, coba CAD. CAD juga sama. Coba kita coba cek weekly-nya teman-teman. Weekly-nya ini, oh dia false break. Weekly-nya false break dan bullish. Nah, daily-nya kita lihat. High low, hair high, hair low, hair high, hair low. Ini ya. Di sini juga false break malah daily-nya.
False break potensial up lah. Nah, ini hampatnya high, low, lower high, lower low. Oh iya, ini berarti ini potensial buy. CAD Jepang ya. Ini breakout of structure. Expectation berarti CAD Jepang yang dia akan sini teman-teman. Ini ekspektasi saya. Oke, selanjutnya saya mau coba analisa XAUUSD. Mungkin teman-teman ada yang senang XAUUSD. Saya yakin semua senang XAUUSD. Saya ada skenario pun sell sebenarnya. Ini sebenarnya dia lagi bullish. Bullish, right. Bearish, temperan dirinya, terus temperan dirinya pun lagi bullish. Oke, lanjut weekly-nya bullish banget, kuat. Candle-nya candle kuat banget. Daily-nya daily bearish, teman-teman. Kita lihat ya. High low, higher high, higher low. Nah ini, saya expect dia di 36 nih, cari sell 36. Mudah-mudahan dapat. Kemarin tuh sempat di sini sih. Sempat di sini ada rejection, cuman dia belum breakout support juga nih, jadi masih bullish. Bullish structure. Apa? Nah, kita bisa tungguin aja teman-teman. Saya expect sampai sini dulu. Naik, baru dia ada reversal, baru gejlok turun. Ditambah news tadi ya. US menguat. Oke, 3 pair saya. Ada yang mau request lagi selain Paros, Euro CAD? Boleh deh requestnya teman-teman ya. By chat ntar gampang deh saya analisakan. Ini Euro CAD waktu itu ya Pak, pas live trade nggak kejemput ya udah deh. Saya masih ingat kayaknya. Tapi ya dia sampai area TP sini, tapi ya udah. Belum rezeki. Oke, ini untuk weekly. Weekly forecast. Weekly-nya ini bull, Euro CAD ini bull. Tapi kita coba lihat cek dulu. Di sini dia bearish. Indices. Indices itu apa saham ya Pak ya? Bu Aulia. Indices. Index. Oh, index boleh, boleh, boleh. Nasdaq. Ini Euro CAD. Kita lihat weekly sih bull ya kemarin. Dan ini coba kita highlight ya. Coba cek karena saya nggak menganalisa Euro CAD, jadi saya coba analisa pelan-pelan biar nggak salah. High, low, high. No. Nah ini belum bisa breakout teman. Belum bisa breakout. Expect dia turun lagi.
Coba daily. Oh, daily-nya dia surplus, Pak. Sebenarnya buy sih, ini buy. Cuman dia masih di dalam area surplus. Turun, jemput liquidity, naik lagi. Ya, berarti dia di area sini. Oke, untuk daily-nya cukup lah ya. Kita coba cek H4. H4-nya ini udah bullish banget nih. High, low, high, low. Coba highlight ya. Low, high, higher, low, higher, high. Nah, di sini dia membentuk lagi. Untuk lagi higher, low. Udah, ini berarti 4 bisa cari buy kalau saya ya. Loh, nggak bersih. Low, high, higher, low, higher, high, higher, low. Oke, sorry teman-teman. Sedikit gangguan. Oke. Untuk H4 sendiri dia masih potensial buy, Pak. Kalau untuk URCHD saya rekomendasikan untuk buy, cuman dia di sini akan ada penurunan. Saya coba cek ya. Coba kita turun temperamen satu deh. Ini biar lebih enak. Oke, nih. Ini jelas banget strukturnya. Memang boleh structure nih. H1-nya, nah sekarang dia lagi bikin bearish structure. Kalau begini sih, saya lihat dia akan naik sedikit, baru turun sampai area sini. Ini untuk H1 karena saya lihat dia bakal lebih jelas di H1. Dia akan coba retrace atau coba support sini. Ntar kalau misalkan di area sini sih, saya sarankan untuk kalau mau buy ya Pak, untuk tadi kan kita analisa untuk weekly atau H4. Untuk forecast 1 minggu. Kalau misalkan analisa saya akan selalu swing ya. Swing ya, pertama kita bisa entry buy di sini. Kalau misalkan skenario-nya nggak jalan, ini kita bisa entry di sini. Akan ada 2 entryan. Atau mau sell dulu boleh, Pak. Karena kita bisa lihat sini dia akan naik dulu. Sell di area sini. Tapi kalau saya sih nggak ini ya, nggak pengen banyak-banyak kalau sell, karena di sini kan dia lagi counter ya teman-teman, counter trend. Kalau counter trend biasa saya rekomendasikan untuk 1:2. Tapi kalau misalkan kita tahu trennya, tadi kita lihat trennya bahwa dia lagi bullish. Kita set 2 skenario, yang 1:6, bahkan ini bisa lebih teman-teman. Kalau mau kan sebenarnya, kalau misalkan mau TP maksimum, dia bisa nyampe sini teman-teman. Berarti bisa 1:20, 1:15 teman-teman. Tapi nggak, kita buat TP minimumnya dulu aja. 1:6, satu lagi 1:9. Jadi dipilih aja.
mau yang mana, mudah-mudahan kena. Dan kalau nggak mau limit juga nggak apa-apa, ditungguin aja, tungguin reversal baru entry. Ini USCAD skenario cukup banyak Pak, ini saya juga menarik melihatnya, bagus. Mudah-mudahan bisa profit Pak Ros. Ini juga ada yang request apa ini tadi? Indeks ya. Indeks. Ya, sama-sama Pak Ros. Nasdaq 100, US 500. 10 boleh. Kayaknya, kayak coba deh. Saya biasa analisa DXY sama Nasdaq. Nasdaq ya, NS. Nasdaq apa sih? Nasdaq 100 atau yang mana, Bu? Soalnya kan beda-beda. Kalau saya biasa NQ 100. NQ tanda seru. Kodenya apa nih kalau di trading view? NQ1 tanda seru biasanya. Iya nih. Biasa ini saya. Kalau yang lain apa, coba kasih tahu saya biar cepat misalnya. US 30 sama US 500. Ini okay. Boleh. Pak Jonathan Budi, kalau harusnya kalau misalkan dia sesuai dengan USD yang lain, GBP USD dia akan turun atau melemah. Saya korelasikan aja sama DXY dulu ya. Tapi ntar jelasin, ntar kita bahas coba teknikal, kita lihat apakah benar atau enggak. Untuk weekly-nya ini bagus banget, bull untuk NQ. Berarti di sini kita lihat bahwa perekonomian US mulai membaik. Kita coba cek di sini dia breakout, teman-teman. Breakout structure. Tahu terakhir di sini. Di sini dia false break, di sini dia breakout lagi. Berarti di sini dia akan ada kemungkinan dia akan naik dulu sedikit sampai ada reversal baru dia turun dulu aja kali ya untuk minggu ini. Saya lihat seperti itu. Karena kalau structure-nya oh ini daily ya, masih daily. Sorry. Kita turun lagi H4. Oh, dia masih naik lagi, teman-teman. Masih naik sedikit sepertinya, naik sedikit baru dia turun. Kurang lebih seperti itu untuk Nasdaq. Gimana, Bu? Jelas? Untuk yang US 500 sama US 30 saya tunggu kodenya. Kalau udah ada saya biar bisa coba cari setup. Sambil nunggu kita coba analisa GBP USD. Benar Pak. GBP USD dari minggu kemarin oh maaf Pak Aulia Rahman. Saya bingung kalau Aulia biasanya kan ibu-ibu nih. Kalau Rahman biasanya laki-laki. Jadi saya pikir karena depannya Aulia jadi saya panggil ibu, maaf. Untuk GBP USD ini kita lihat dia head and shoulder Pak. Weekly-nya. Ini jelas banget. Head and shoulder breakout structure. Tapi walaupun weekly-nya dia masih bull nih.
Saya pikir dia cuma retrace. Nah, ini kita lihat. Ini strukturnya apa ya? Sama banget nih, sama apa tadi ya? GBP Jepangin kali ya. Tadi saya ingat ada yang sama skenario atau strukturnya di sini kan high, low, high, low, low, go high. Sini dia sideways. Breakout pun dia belum breakout. Bullish pun ya belum bullish sih. Di sini masih bearish. Cuman kalau begini kita lihat turun pelan-pelan tampaknya. Berarti daily-nya dia masih ada keraguan-keraguan nih saya bingung. Antara bullish atau bearish. Oke. Coba kita cek dari belakangnya biar jelas. High, kini low, higher high. Saya tambahin biar jelas. Karena kalau nggak ditandain kurang jelas tentang high, low, higher high, higher low, oke. Kan jadi jelas. Kalau tadi berarti skenario saya salah. Ada miss skenario. Aduh, sama. Miscalculation juga mungkin bisa. Saya expect dia naik dulu baru turun. Kenapa expectation-nya seperti itu? Karena structure-nya jelas, teman-teman. Hai. Ya, teman-teman. High, low, higher high, higher low. Berarti di sini potensial higher high atau equal high. Dan potensial turun. Nah, jadi jelas banget ya, teman-teman. Jadi beberapa skenario jelas, kadang skenario saya nggak selalu benar, teman-teman. Kadang ya kayak tadi, ini kan salah satu GBP USD ini saya salah skenario atau saya kurang jeli dalam melihat skenario. Sebenarnya di sini masih baik, teman-teman. Dan iya, buat saya sih skenario sih simpel, teman. Skenario simpel yang menentukan teman-teman profit atau enggak profit sih lebih ke execution ya, lebih ke execution. Jadi teman-teman harus lebih jago di execution aja. Kalau skenario sih ya simpel-simpel aja. Oh, mungkin satu lagi. Saya share sedikit. Waktu kemarin sempat ada yang nanya, oh ya, dari member VIP kita ada yang nanya, dan ini hal yang sangat menarik buat saya. Ada yang mempertanyakan seperti ini, kenapa banyak orang bilang bahwa semakin kecil time frame, semakin orang itu banyak false atau kurang confirm dibandingkan time frame yang besar. Coba teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Boleh di kolom chat aja. Ini hal yang menarik karena banyak orang bilang hal seperti itu. Semakin besar time frame, semakin confirm. Emang iya. Ada yang pernah mendengar hal itu atau mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama? Ini pertanyaan penting. Ada yang bisa jawab? Ayo, ayo, ayo. Ada yang bisa jawab?
Nggak ada nih, nggak ada yang bisa jawab. Pada akhirnya ikutin ke time frame besar Pak Andres. Oke, benar Pak Andres. Oke, oke teman-teman. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman gini, saya mau sharing bahwa buat saya, semakin kecil time frame, ya nggak semakin false, teman-teman. Karena kenapa? Teman-teman coba cek trader-trader di luar sana, trader-trader yang mungkin lebih jago daripada saya. Mereka kadang entry time frame nggak H4, malah M1. Coba dipikirin, coba direnungin. Kenapa trader profesional aja M1 loh. Dan buat mereka profit-profit aja. Kenapa banyak orang ngomong bahwa semakin kecil time frame, semakin dia banyak false. Nah, sebenarnya buat saya sih bukan seperti itu konsepnya. Sebenarnya konsepnya balik lagi sama trading teman-teman. Teman-teman trading pengen di tempat yang mana. Dan semua time frame itu valid. Nggak ada yang nggak valid buat saya. Dan yang kedua, biasanya orang-orang seperti itu atau orang-orang yang bilang seperti itu, mereka biasa trading di time frame besar. Atau misalkan di time frame H1, H4, bahkan daily. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu lebih ke mindset, teman-teman. Mindset dan pengambilan keputusan yang cepat sama dipengaruhi oleh apa namanya itu teknik kita menganalisa. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menganalisa H4 satu hari berlalu, H4 itu akan hanya keluar beberapa candle. H4 tuh satu hari kan 24 jam. 24 jam bagi 4 cuma 6 candle, teman-teman. Cuma 6 candle. Kalau misalkan analisa kita salah, masih banyak waktu kita untuk menganalisa, oke? Okay? Tapi saat kita biasa menganalisa H4, tiba-tiba kita turun ke M15, satu candle, 1 jam aja ada 4 candle M15, 2 jam udah 8 candle. Udah melebihi dari H4. Kalau misalkan kita turun lagi M5, atau anggap M5, M5 tuh ada berapa? 1 jam aja udah 12 candle. Nah, semakin kecil time frame bukannya semakin gak valid. Jadi penjelasannya semakin kecil time frame, semakin teman-teman dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Nah, permasalahannya di sana aja, teman-teman. Teman-teman udah siap belum untuk mengambil keputusan yang cepat? Karena di balik keputusan cepat harus ada analisa yang matang, harus ada teknik yang baik. Oke, teman-teman. Jadi jelas ya, kenapa seperti itu ya, karena ada beberapa alasan. Dan ya sebenarnya semakin kecil time frame ya valid-valid aja, teman-teman. Jadi mulai sekarang ya teman-teman kalau ngelihat semakin kecil time frame ya bukan semakin valid, ya itu valid dan itu jadi peluang buat teman-teman. Dan semua kembali oleh teman-teman, kemampuan teman-teman, waktu teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri aja untuk live thread hari ini. Oke, nggak ada ya teman-teman. Thank you semua teman-teman yang udah join. Saya thank you buat Pak Andreas, Pak Aulia, Pak Irwan, Pak Jonathan, Pak Rusli. Thank you banget yang udah support kami. Ya ramein terus aja karena kami akan terus berbagi, teman-teman. Dan apa yang ya kami pengen sih biar teman-teman juga terbantu dengan apa yang kita bagikan. Kalau misalkan teman-teman juga terbantu, saya tahulah teman-teman akan melakukan apa. Teman-teman support kami aja. Cuman mungkin share ke teman-teman yang lain, dan mungkin teman-teman ikutin live kami ya biar kami makin semangat. Simple aja. Itu aja sih dari kami. Thank you teman-teman. Kalau misalkan yang buat yang ketinggalan juga bisa nonton di YouTube-nya kami di simthread.fx. Boleh cari aja. Dan satu lagi,
yang hari ini dianalisakan akan kami share di Discord. Oke, thank you semua teman-teman untuk kehadirannya. Mudah-mudahan bisa terbantu dan besok bisa profit.